Halo adik-adik, hari ini kita akan belajar mengenai kalor dan perpindahannya. Yang akan kita pelajari di materi kalor ini adalah pengertian kalor, perpindahan kalor, dan rumus menghitung kalor. Pernahkah kamu penasaran terhadap suatu hal, misalkan kenapa ketika kita berada di bawah sinar matahari kita akan merasakan panas, kemudian kenapa ketika kita berada di dekat api unggun kita juga merasakan panas, atau ketika kita mengaduk kopi yang panas, lama-kelamaan sendok yang kita pegang akan terasa panas. Nah, hal itu disebabkan oleh kalor. Kalor adalah energi yang berpindah dari benda yang bersuhu tinggi ke benda yang bersuhu rendah. Satuan kalor secara internasional adalah joule. Suhu sendiri adalah derajat yang menyatakan panas suatu benda. Biasanya diukur menggunakan termometer. Satuan internasionalnya adalah Kelvin. Kalor dilambangkan dengan Ki. 1 joule sama dengan 0,24 kalori, sedangkan untuk 1 kalori sama dengan 4,2 joule. Nah, hasil ini merupakan dari pembulatan perhitungan. Kemudian di kehidupan sehari-hari kita menemui berbagai macam benda. Ada yang dapat menghantarkan panas, ada yang tidak dapat menghantarkan panas. Yang dapat menghantarkan panas dinamakan dengan konduktor. Yang tidak dapat menghantarkan panas dinamakan isolator. Contoh-contoh konduktor seperti besi, baja, air, dan sebagainya. Kemudian contoh isolator yakni kain, plastik, kayu. Kemudian kalor dapat berpindah berdasarkan mediumnya, dibagi menjadi 3, yakni yang pertama konduksi, yang kedua konveksi, yang ketiga radiasi. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi adalah perpindahan kalor melalui zat padat dan tanpa disertai perpindahan partikel-partikel dari zat perantara tersebut. Contohnya, ketika kita menyetrika, panas yang ada di setrika akan berpindah ke baju. Kemudian ketika kita mengaduk kopi yang panas, lama-kelamaan sendok yang kita pegang akan terasa panas. Yang kedua yaitu konveksi. Konveksi adalah perpindahan kalor disertai dengan perpindahan partikel-partikel dari zat perantara tersebut. Biasanya terjadi di zat cair atau gas. Contohnya ketika kita memasak air, lama-kelamaan air tersebut akan mendidih. Kemudian ketika terjadi angin darat dan angin laut. Yang ketiga yaitu radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui pancaran atau secara langsung tanpa melalui zat perantara. Contohnya, ketika kita di bawah sinar matahari lama-kelamaan, tubuh kita akan terasa hangat. Kemudian ketika kita di dekat api unggun, tubuh kita akan merasakan panas pula. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara menghitung kalor, kita akan lakukan pembahasan soal. Contohnya, air bermassa 100 gram berada pada suhu 20 derajat Celcius. Dipanaskan hingga mendidih. Jika kalor jenis air adalah 4.200 joule per kilogram derajat Celcius, tentukan jumlah kalor yang diperlukan. Nyatakan dalam satuan joule. Penyelesaiannya, kita identifikasi dulu apa saja yang diketahui. Massanya 100 gram, kita ubah dulu menjadi 0,1 kg. C-nya kalor jenis 4.200 joule per kilogram derajat Celcius. Suhu awal T1 sama dengan 20 derajat Celcius. Kemudian suhu akhir T2 100 derajat Celcius. Delta T merupakan selisih antara T2 dikurangi T1. Sehingga kalor yang diperlukan yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T.
dimana Q sama dengan M-nya 0,1 dikali C-nya 4200 dikali delta T, T2 dikurangi T1, 100 dikurangi 20. Sama dengan 0,1 dikali 4200, 420. Dikali 100 dikurangi 20, 80. Hasilnya 336. Jadi 33.600 Joule. Soal selanjutnya, es bermassa 200 gram berada pada suhu negatif 5 derajat Celcius. Dipanaskan hingga suhunya menjadi negatif 1 derajat Celcius. Jika kalori jenis es adalah 0,5 kalori per gram derajat Celcius, tentukan berapa kalori yang diperlukan dalam proses tersebut. Penyelesaiannya diketahui M sama dengan 200 gram, C sama dengan 0,5 kalori per gram derajat Celcius, T1 sama dengan negatif 5 derajat Celcius, T2 sama dengan negatif 1 derajat Celcius. Sehingga kalori yang diperlukan yaitu Q sama dengan M kali C kali delta T. Di mana Q sama dengan M-nya 200, C-nya 0,5 dikali delta T-nya negatif 1 kurangi negatif 5. Sama dengan 200 dikali 0,5, 100 dikali negatif 1 dikurangi negatif 5 sama dengan 4. 100 dikali 4, 400 kalori. Nah, bagaimana materi kalor dan perpindahan hari ini? Apakah sudah mengerti? Cukup sekian untuk materi hari ini. Kita akan berjumpa lagi di materi selanjutnya. Sampai jumpa. Tetap semangat.